Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Ahmad Juanda sebagai narasumber kita untuk kuliah Ahad subuh pagi hari ini. Yang kami hormati pula, yang kami cintai juga adik-adik mahasiswa sekalian yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin amin ya robbal alamin. Amin. Pemirsa sekalian, Pak Ahmad Juanda ini adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak karya yang sudah dihasilkan. Beliau adalah dosen senior di Universitas Muhammadiyah Malang, dan Malang Melintang bicara soal Islam dalam perspektif ekonomi, akuntansi, dan teori organisasi. Nah, pagi hari ini sengaja ingin kami undang oleh Badan Persemakmuran Masjid bekerja sama dengan unit Al-Islam dan Kemuhammadiyaan untuk menyampaikan kuliah Ahad subuh dengan topik pandangan Islam mengenai perilaku konsumtif dan hedonis di kalangan muslim milenial. Nah, para pemirsa sekalian, di Indonesia ini ada kecenderungan yang unik, Pak Juanda ya, bahwa anak muda sekarang ini sepertinya lebih nyaman tidak makan daripada tidak punya data. Nah, karena mereka malah lebih bahagia kalau punya handphone yang bagus dan datanya banyak daripada nggak bisa makan sehari-hari. Ini unik kecenderungan mahasiswa kita sekarang. Nah, ini adalah satu indikator sebenarnya perilaku konsumtif itu dimulai. Ada kemunculan internet dan berbagai hal perkembangan dunia revolusi industri sekarang ini. Bahkan berbagai merek yang terbitan terbaru handphone itu antrinya sampai berjubel-jubel, Pak. Dan itu semuanya diburu oleh generasi muda kita di Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya menurut Ustadz Juanda ini melihat generasi muslim milenial hari ini yang perilaku konsumtif dan hedon ini tampaknya semakin tinggi di kalangan mereka? Terima kasih. Jadi berkaitan dengan masalah perilaku konsumtif, khususnya di generasi muda, ada spirit ya yang itu mendorong orang berperilaku konsumtif. Itu adalah spirit tentang eksistensi, Spirit eksistensi. ya, keberadaan, karena memang manusia pada usia-usia generasi muda itu salah satu kebutuhannya adalah eksistensi, yaitu keberadaan dia bisa diakui di kalangan komunitas dia. Atribut-atribut yang bisa mendukung eksistensi seseorang itu bisa salah satunya adalah atribut tentang perangkat komunikasi, kemudian luasnya jaringan. Maka sebenarnya kan perangkat komunikasi itu bukan sekedar fungsinya, tapi mereknya menjadi bagian ini. Jadi orang itu kalau anak-anak muda itu kan brandednya itu menjadi penting. Yang mahal itu. Dan branded itu mesti costly. Itu berkaitan dengan biaya. Bahkan makan itu bukan sekedar makan, tapi kuliner. Jadi jenis makanan kalau untuk sekedar untuk kebutuhan primer kan untuk menutupi kelaparan. Tapi bagi generasi sekarang makan itu bukan sekedar menyembuhkan kelaparan, tapi ada prestis di sana. Maka istilahnya bukan ke warung lagi, tapi kuliner. Ada unsur rekreatif. Dan itu beban konsumtifnya lebih tinggi. Ada lagi nongkrong, ada lagi fashion, gitu kan. Jadi HP itu bukan sekedar dimiliki sebagai fungsi, tapi fashion. Barangkali kita juga perlu melihat ada 3F di dalam kehidupan anak muda itu.
yang selalu diperjuangkan dan dikejar dari spirit eksistensi tadi. Okay. F yang pertama itu adalah food. Food. Nah, jadi makan itu bukan sekedar lapar atau kenyang, tapi tadi ya, kuliner. Kuliner. Yang kedua itu fashion. Fashion. Fashion itu berpakaian, bersepatu itu bukan sekedar untuk menutupi diri, tapi di sana ada fashion. Termasuk HP itu fashion. Ya. Atribut yang dia miliki, gelang, kalung dan sebagainya adalah bagian dari fashion. Dan yang ketiga adalah F yang ketiga adalah fun. Fun. Ya, kesenangan. Kesenangan. Itulah nanti kalau misalnya itu terbungkus dalam satu paket, agak sedikit bahaya, larinya kepada hedonisme. Iya Pak. Nah, dengan perilaku yang konsumtif dan hedonisme di kalangan anak muda hari ini, yang tidak bisa terelakkan karena perkembangan gadget, kemudian perkembangan lifestyle yang selalu baru, hampir setiap bulan ada merek baru seperti Zoya yang dibungkus dengan nuansa Islami. Sebenarnya bagaimana Islam memandang itu, Pak? Islam memandang perilaku konsumtif ini, kita harus melihat ya, dalam konteks bagi masyarakat Islam ya, perilaku konsumtif itu sebenarnya natural. Natural ya. Dalam ayat-ayat Al-Quran juga sudah, ini salah satunya adalah di surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayat 14, zina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarit minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul maaf. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak, harta, jenis-jenis emas, perak, kuda pilihan dan sebagainya, itu kesenangan hidup di dunia. Jadi secara natural manusia itu memang bersenang-senang. Nah, tetapi dalam konteks ini memang harus ada ininya. Kalau di surat berikutnya itu surat Muhammad itu, sesungguhnya kehidupan dunia itu kan hanyalah sementara, permainan dan senda gurau. Ya, maka ada ukurannya. Maka ukurannya walaupun itu normatif, yaitu jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah memberikan pahala kepadamu. Dan dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi secara natural manusia pun memang diberi kewenangan untuk menikmati dunia ini, tapi memang ada batas yang namanya iman dan takwa. Maka nanti ada beberapa di media sosial itu yang mulai melakukan penetrasi beberapa media sosial, dan ini tantangannya juga tidak ringan karena dari media-media sosial yang ideologi sekuler, bahkan ateis juga itu sangat gencar juga itu. Dan hedonisme juga bagian dari sebuah gerakan. Betul. Ya, itu. Nah, Ustadz, kalau dikatakan tadi kan dari ayat yang dibacakan tadi bahwa setiap manusia itu ada sisi natural atau wajar untuk bersenang-senang. Di ayat yang lain misalnya Al-Isra ayat 27 kalau nggak salah, yang tentang innal mubadirina kana ikhwana syaiton. Nah, bagaimana mengartikan ayat ini yang untuk bisa melihat anak muda kita, anak muda muslim sekarang ini yang tampaknya sesungguhnya mereka itu sudah menjadi gaya hidup, bukan lagi kebutuhan, dan apakah itu bisa dinamakan konsumsi yang berlebihan kira-kira? Ya. Jadi di Al-Isra itu disebut bahwa innal mubarinya itu kan sesungguhnya pemboros itu adalah innamal mubadirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Jadi lawan atau saudara kembar, atau dampak dari perilaku konsumtif itu adalah boros. Betul.
Boros itu dalam bahasa ekonomi adalah, nanti ada bahasa yang sederhana adalah berlebih-lebihan. Misalnya kalau kebutuhannya 2 tapi belinya 4, atau tidak fungsional tapi ada unsur prestis tadi. Jadi apalagi boros itu akan menjadi lebih bahaya apabila itu menjadi lebih besar pasak. Iya, betul. Daripada tiang. Apalagi untuk mahasiswa ya, iya. Pak Juanda ya. Harusnya mahasiswa secara realistis memiliki kebutuhan-kebutuhan yang ini. Jadi perilaku konsumtif itu akan mengarah kepada boros. Dan boros itu adalah saudaranya setan. Jadi setan itu menjadi salah satu objek yang menjadi mudah tergoda adalah orang-orang yang boros tadi, karena memang di dalamnya sudah terbiasa menjadi karakter yaitu konsumtif tadi. Sebenarnya apa dampak secara langsung, Ustadz, kalau misalnya ada mahasiswa kita yang habis saja mungkin dia punya 2-3 ya untuk kuliah sendiri, untuk komunikasi pekerjaan sendiri, untuk komunikasi dengan temannya sendiri, sampai HP-nya saja 3. Nah, sebenarnya dampak langsungnya perilaku konsumtif yang seperti itu bagi mahasiswa itu kira-kira apa yang bisa ditimbulkan? Dalam batas kewajaran, perilaku konsumtif itu dampaknya ya positif. Ya salah satunya akan membuka, menambah lapangan pekerjaan. Dalam batas kewajaran itu bisa berdampak positif. Artinya kan dengan misalnya orang beli makan, maka nanti pekerjaan, ada orang jualan makanan, ada kafe, orang jualan kafe, apa itu nongkrong. Kemudian meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah ini semangat untuk mencari rezeki. Dengan dia punya keinginan-keinginan itu. Kemudian yang paling positif justru bagi produsen. Jadi dengan banyaknya orang berperilaku konsumtif itu menjadi sasaran empuk bagi produsen. Seperti omsetnya naik ya. Omsetnya naik. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah dampak negatif. Dampak negatifnya pola hidup yang boros itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Karena memang secara manusiawi sebetulnya orang yang bermewah-mewah, bermegah-megah itu kan bisa jadi sekelilingnya belum tentu senang. Pasti akan terjadi kecemburuan sosial. Jadi misalnya kita hidup bermewah di tengah-tengah orang miskin, itu kan sudah beda. Atau kita hidup berlebih-lebihan di tengah orang-orang yang wajar, itu juga jadi malu kayak gitu ya, Pak. Apa bahasa gaulnya itu lebay. Iya, jadi ini. Atau dampak negatif yang lain itu mengurangi kesempatan untuk menabung. Dalam ekonomi itu kan selain konsumsi kan ada saving. Nah, saving itu dalam ajaran agama adalah berpikir untuk besok, lusa, kemudian tahun depan gitu. Jadi jangan hanya berpikir saat ini. Berinvestasi, menabung, dan ada lagi yang tidak mau berpikir jangka panjang, itu kan salah satunya. Dan yang lebih bahaya apabila kita masuk ke wilayah gaya hidup hedonis itu dampak negatifnya. Iya, Ustadz. Kalau misalnya anak muda yang punya uang itu akan terjerumus, kalau misalnya dia konsumtif, dia akan terjerumus pada wilayah hedonis. Tapi ada sebagian misalnya anak muda yang dia tidak punya uang tapi konsumtif. Nah, dampak buruk yang bisa ditimbulkan saya kira malah lebih bahaya ya, Ustadz. Mencuri dan lain-lain kayak gitu. Jadi pada kondisi di mana manusia atau seseorang atau mahasiswa yang tidak memiliki sumber dana yang cukup atau sumber keuangan yang cukup, tapi sudah kadung tertanam di dalam dirinya itu adalah perilaku konsumtif, maka yang level pertama dia akan pinjem, pinjem ke temannya, pinjem baju, pinjem ini karena gengsi nanti kalau ini. Jadi yang jadi korban adalah teman sekelilingnya, itu pinjam. Nanti ada lagi penyakit
kalau sudah pinjam itu nanti ada penyakit klepto. Klepto. Klepto itu suka ngambil. Oh, ini bahasa Jawa Timurannya ngutil gitu ya. Iya, iya. Klepto karena dia istilahnya milik itu. Milik itu apa? Kalau bahasa saya milik itu kepingin apa yang dimiliki oleh orang lain itu kepingin. Itu kalau tidak terkendali nanti dia akan berakhir pada ngutil itu. Klepto karena itu suka ngambil barangnya milik orang lain. Itu kalau hobi juga nggak bagus juga. Kalau sudah dianggap wajar bagi dirinya sendiri, bahaya sekali. Bahaya, ya itu sudah masuk ke. Nanti kalau level lebih tinggi lagi ya mencuri, korupsi, kemudian itu pada kan level itu sampai pada level pada sifat secara karakter ya nanti korup itu. Nah itu kalau kita tidak punya dana, maka perilaku konsumtif itu harus dikendalikan dengan baik. Makanlah ketika lapar dan sudahilah sebelum kenyang. Nah, iya, jadi yang wajar itu sakmadyo itu. Jadi Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan batasan-batasan kita untuk berperilaku yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Tapi sebenarnya apa kira-kira Ustadz yang mempengaruhi anak muda kita selain tadi pengaruh revolusi industri 4.0 ya, tapi pengaruh yang lain itu apa sebenarnya sehingga generasi muda kita ini terjebak pada wilayah konsumtif dan hedonis itu? Ya, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kita ini sebenarnya mencermati agar dampak negatif dari perilaku konsumtif dan hedonis itu tidak terjadi pada generasi muda, terutama generasi Muslim ya, termasuk mahasiswa yang ada di kita ini. Ada dua faktor yang mempengaruhi mengapa manusia itu memiliki perilaku konsumtif bahkan hedonis itu. Hedonis itu sebenarnya secara sederhana pokoknya seneng-seneng. Seneng-seneng aja ya. Seneng-seneng gitu. Ya, nggak mau susah, seneng-seneng, kalau agak susah sedikit nyari kesibukan atau kegiatan yang itu bersenang-senang. Itu jadi kadang-kadang ya lepas dari agama juga itu. Nah, faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumtif bahkan hedonis itu ada yang pertama memang sikap. Sikap itu adalah ekspresi dari diri manusia secara kognitif, secara afektif maupun konatif, perilaku yang itu tertanam sejak kecil. Itu yang paling bahaya. Sejak kecil kita diajarkan untuk konsumtif, beli. Tidak pernah buat. Zaman dulu, mungkin generasi saya, mainan itu lebih banyak buat sendiri. Mungkin sekarang generasi Anda beli. Lebih mudah main sedikit keluar juga ngajak anak ke restoran. Itulah ada faktor namanya mentalitas instan. Instan itu serba kepingin cepet. Nah ini faktor internal yang harus kita. Jadi bercita-cita untuk memenuhi keinginan itu harus ada proses. Nah ini harus ditanamkan kepada ini. Kemudian ada kalau faktor eksternal itu ya lingkungan itu yang besar seperti lingkungan itu. tuntutan bahwa nanti kalau ini ketinggalan zaman, kalau ini dianggap kemudian ada dibully sama teman-temannya dianggap apalah itu yang disebut dengan orang sekarang disebut dengan kuno nggak gaul gitu nggak gaul kuper ya. Nah faktor dua ini sebetulnya dalam Islam juga bisa dikondisikan, baik internal tadi, manusia itu harus berjuang, ikhtiar, kemudian berproses, tidak serta-merta jadi. Ya kalau Gusti Allah sih kun fayakun, tapi kalau manusia kan ada proses. Ada proses gitu. Ya Pak. Itu. Jadi itu adik-adik sekalian ya, pemirsa kuliah subuh ya, bahwa pengaruh lingkungan itu bisa bermacam-macam, bisa tadi dari teman, bisa dari lingkungan sekitar, bahkan bisa dari media sosial. Nah, perkembangan media sosial sekarang ini kalau kita perhatikan ya, adik-adik sekalian itu ada muncul influencer itu loh Pak, Ustadz ya. Jadi mereka sering endorse
kerudung baru, tren baru kan, jilbab baru, kemudian sepatu sporty yang harganya itu di luar kemampuan mahasiswa UMM untuk beli sebenarnya kalau dia nggak bekerja. Tapi karena kebutuhan untuk meniru idolanya di sosial media, akhirnya dia ikut konsumsi yang kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi perhatian teman-teman sekalian. Terakhir, Ustadz Juanda ya, gimana kira-kira tipsnya supaya anak-anak muda Muslim milenial hari ini yang gelora untuk konsumsinya itu tinggi, tapi itu kan harus ditekan supaya nggak berlebihan. Itu gimana solusinya? Salah satu kata kunci yang hilang di dalam mindset generasi muda, kalau konsumtif harus dilawan dengan kata lain, yaitu produktif. Jadi jadilah manusia-manusia produktif. Manusia produktif itu manusia yang tidak ada hari tanpa berkarya. Berbuat, beramal. Nah, itu apa yang dilakukan, perbuatannya mulai dari perbuatan yang paling kecil sampai dengan menghasilkan karya yang besar itu ini. Konsumtif boleh, tapi jangan lupa produktif. Itu tip yang pertama. Jadi mulai dari bangun tidur, pertanyaan yang harus dibuat bukan saya makan apa, tapi saya akan berbuat apa. Itu mulai bangun tidur, saya harus beramal apa, melakukan apa. Yang kedua, budaya menabung itu sederhana loh. Ya, tapi penting. Entah itu harus misalnya tidak harus di bank, di bawahnya bantal, di kayak botolnya air mineral, orang tua kita dulu ya. Iya, atau di bawah kolong. Saya kira ya pokoknya kalau enggak punya celengan, artinya secara simbolis harus ada di dalam diri manusia, di rumahnya, di tempatnya itu tempat untuk menyimpan uang. Itu sederhana tapi penting. Yang ketiga, ini tipnya adalah harus dibedakan antara kebutuhan sama keinginan. Kalau inginan itu enggak terbatas. Iya, betul. Jadi kalau kita ingin memenuhi keinginan itu enggak akan bisa terbatas. Tapi kalau kebutuhan itu bisa terbatas sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita miliki. Ya, mungkin ada lagi tambahan. Tambahannya itu adalah berhati-hati di dalam memilih teman. Karena pada level tertentu, saya pun pernah muda ya, ada kata yang itu menjebak, namanya solidaritas. Betul. Jadi kalau orang sudah masuk ke wilayah solidaritas di dalam teman, sulit untuk berkata tidak ketika teman sedang menawari, mengajak atau apa. Maka berhati-hatilah teman. Dan barangkali ini terakhir ya, banyak-banyaklah bersedekah. Walaupun dalam keadaan sulit, walaupun uang Anda itu sedikit, sedekah. Tersenyum aja sudah tersedekah. Apalagi memberi yang lain, memberi jalan orang lain, termasuk memberi sebagian rezeki dari kita. Karena dengan sedekah itu balasannya bisa berlipat ganda dalam bentuk material maupun yang non material. Terima kasih Ustadz Juanda ya. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa kuliah Ahad Subuh ya. Jadi ada 5 hal yang disampaikan Ustadz Juanda tadi mengenai tips supaya kita tidak terjebak dalam hedonisme dan konsumerisme. Jadi generasi muda itu sekarang punya ciri generasi yang produktif, tapi seringkali juga terjebak pada konsumsi yang berlebihan, sehingga mereka mudah putus asa, gitu kan. Ketika putus cinta langsung bunuh diri. Jadi mereka kreatif dalam hal penciptaan karya, tapi mungkin literasinya juga kurang, sehingga memudahkan mereka untuk terjebak pada literasi. Yang kedua, budaya menabung. Ini kita harus mencontoh para orang tua kita dulu sebenarnya, menabung
punya celengan 100 rupiah, 200 rupiah dulu ya. Kalau sekarang kan bahasa milenialnya mungkin investasi ya Ustadz ya. Bahasa kerennya. 10.000 juga sudah bisa kok sekarang sebenarnya nabung di bank itu. Yang ketiga ada bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan tidak terbatas, tapi kebutuhan bisa dibatasi. Gitu. Yang keempat ada berhati-hati memilih teman. Ini juga berhubungan dengan yang kelima ini. Kalau sudah terjebak pada kata solidaritas, itu harus hati-hati. Pokoknya kalau temannya mengajak perbuatan-perbuatan yang buruk atas nama solidaritas, maka itu harus dihindari. Itu jebakan solidaritas. Dan yang terakhir adalah banyak-banyaklah bersedekah meskipun kita dalam keadaan kesulitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai atau menambah pahala kalau kita memberikan sesuatu yang masih kita cintai kepada orang lain. Itu. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Juanda yang mau hadir di kuliah Ahad Subuh pagi hari ini. Semoga nasihat, materi dan pengetahuan yang sudah disampaikan tadi memiliki manfaat yang besar bagi kita semua dan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan supaya kita tidak menjadi generasi yang kata Rinal Kasali itu sebagai strawberry generation yang indah dipandang tapi mudah busuk. Wah, itu saja dari kami. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Juanda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.